Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Syifa, saya Intan Utami Meranti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait bisnis yang dijalankan oleh Indomie yang merupakan produk dari PT Indofood CBP. Di presentasi kali ini, saya akan membahas yang pertama terkait sejarah Indomie, yang kedua profil bisnis, yang ketiga produk dan strategi penjualan, yang keempat jumlah penjualan dan keuntungan, yang kelima kendala yang dihadapi, yang keenam peluang pengembangan, dan yang ketujuh refleksi pribadi saya terhadap bisnis ini. Nah, yang pertama sejarahnya. Mie instan pertama kali diperkenalkan dan dipasarkan pada tahun 1958 di Jepang. Karena kepraktisan dan rasanya yang lezat, mie instan diterima dengan baik dan disukai oleh masyarakat Jepang. Tak lama kemudian, popularitasnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ketika mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 1969, banyak yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan sendiri harganya relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, Indomie berkembang pesat seiring dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Produk Indomie pertama kali diperkenalkan yaitu varian Indomie kuah rasa kaldu ayam yang saat itu sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, penjualan produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan diluncurkannya varian Indomie kuah rasa kari ayam. Puncaknya pada tahun 1983, produk Indomie kembali semakin digemari oleh masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Nah, Indomie ini diproduksi oleh PT Indofood CBP yang merupakan anak perusahaan Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini memiliki pasar ekspor yang lebih dari 100 negara, termasuk Timur Leste, Australia, Taiwan, hingga negara-negara Eropa dan Afrika. Berikut beberapa produk dan strategi penjualan yang dilakukan oleh PT Indofood. Indomie menawarkan berbagai varian Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie kuliner Indonesia, Indomie Hype Habis, dan Indomie Premium Collection. Indomie memanfaatkan distribusi yang luas melalui pabrik di Indonesia dan luar negeri, dengan total kapasitas produksi mencapai 35 miliar bungkus per tahun. Indomie juga melakukan penjualan melalui retail dan supermarket, menggunakan pendekatan marketing melalui media sosial dan kolaborasi dengan selebriti serta pengaruh budaya lokal. Dan negara ekspor utama Indomie, yaitu Nigeria, Australia, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Rata-rata penjualan Indomie dalam setahun adalah sekitar 12 miliar bungkus dengan keuntungan bersih yang terus meningkat. Produsen Indomie sendiri, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, pada kuartal 3 2024 mencatat laba bersih sebesar 8,15 triliun rupiah, naik 15,42% dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 7,06 triliun rupiah. Nah, berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Indomie. Meskipun uh, Indomie sudah merupakan merek dagang yang besar, tentunya tetap ada kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, adanya isu terkait pengawet dan pestisida terlarang yang menyebabkan penarikan produk di beberapa negara seperti Taiwan dan Malaysia. Lalu yang kedua, adanya isu kesehatan terkait kandungan MSG. Sebagaimana yang kita tahu, kandungan MSG di Indomie termasuk yang tertinggi dibanding merek mie instan lainnya di dunia. Lalu persaingan dengan merek mie instan lainnya di pasar internasional, termasuk mie sedap dan bakmi mewah. Jadi saat ini mie sedap dan bakmi mewah juga sudah memasuki pangsa pasar internasional. Lalu fluktuasi harga bahan baku. Nah, berikut adalah beberapa peluang pengembangan yang bisa dilakukan oleh Indomie agar
bisnisnya bisa semakin berkembang. Yang pertama, potensi ekspansi lebih lanjut ke pasar Afrika, Timur Tengah, dan Asia dengan mendirikan lebih banyak pabrik. Lalu yang kedua, menambah varian rendah kalori dan organik. Varian ini mungkin bisa ditujukan kepada masyarakat yang sedang menjaga kesehatannya atau dengan masyarakat yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan e-commerce dan digital marketing untuk menjangkau konsumen muda yang semakin banyak. Sebagai salah satu produk Indonesia yang mendunia, Indomie berhasil menunjukkan bagaimana sebuah merek lokal bisa beradaptasi dengan selera global. Keberagaman rasa yang ditawarkan Indomie mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Selain itu, kepraktisan dan harganya yang terjangkau menjadikannya pilihan yang sangat familiar di kalangan banyak orang, dari anak kos hingga keluarga. Di sisi lain, meskipun Indomie selalu berhasil menjaga kualitas dan inovasi produknya, isu-isu terkait pengawet dan pestisida di beberapa negara menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk menjaga reputasi globalnya. Bagi saya, ini adalah pelajaran penting tentang pentingnya kepatuhan pada regulasi dan kualitas produk, terutama ketika beroperasi di pasar internasional. Indomie telah lebih menjadi dari sekadar makanan instan, tetapi simbol kebanggaan nasional yang memperkenalkan cita rasa Indonesia ke dunia. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.